Baik, terima kasih baik atas arah-arahannya. Baik, pada Bapak dan Ibu, sebentar nih baik, jangan-jangan nih sudah kita nyampe nggak ya? Surabaya ada nggak Surabaya Bapak Ibu sampai 13? Nggak ada Surabaya ya. Kalau Cianjur nggak ada Pak Panji, Bu Neneng. 36 Bandung ada Bapak Ibu, 36 Bandung. Irba. Ada Pak, ada Pak. Alhamdulillah. Kayaknya nih 33 Palembang. Oh, belum hadir 33 ya. Hadir, alhamdulillah. Ada alhamdulillah. Udah. Kalau yang 13 Surabaya belum ada? Ya, saya hubungi kepala sekolahnya ya. Iya, baik Bapak dan Ibu. Kayaknya di Surabaya yang belum ada dari tadi Ibu. Kalau 25, 28, 1, 2, 3. Bapak Ibu semua kita SMP ada 11 yang cabang. 1, 2, 3, 13, 20, 22, 25, 28, 33, 35, 36, 37 gitu ya. Baik Bapak dan Ibu, berikutnya kita dengar narasumber kita pada hari ini yang akan disampaikan oleh Mas Denny. Kepada Mas Denny, persilakan Mas Denny. Baik, Pak Jual, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Ai, Pak Nuzwa, dan jajaran Direktorat Diknas Penagar. Juga ada Pak Ahmad Afrifan di sini. Yang saya hormati juga Bapak Ibu Kepala Sekolah yang mungkin berkesempatan hadir. Kemudian juga Bapak Ibu Guru SMP ya, Al-Azhar Indonesia. Senang sekali bisa bersilaturahim di Zoom meeting ya, walaupun mungkin tadi pagi sudah banyak beraktivitas, tapi masih menyempatkan untuk hadir. Terima kasih. Kemudian juga Bapak Ibu rekan-rekan PJIT ya, yang selama ini saling support kita untuk PJJ dan ujian ya, UTS dan PTS dan PAT. Kemudian juga sini ada Pak Hidayat, Mbak Wilda dan rekan-rekan di acara ini. Sebelumnya terima kasih. Perkenalkan nama saya Denny. Hari ini kita akan semacam pelatihan teknis ya untuk pengguna untuk khusus untuk pengolahan ujian. Jadi dari mulai pembuatan soal, kemudian bagaimana mengambil nilai atau baik Bapak Ibu, karena ini pelatihan teknis, jadi saya persilahkan Bapak Ibu jika ingin langsung mencoba bisa sambil dibuka browsernya sambil membuka LMS Salam Al-Azhar menggunakan akun yang sudah diberikan oleh PJIT masing-masing sekolah ya, yang sudah didistribusikan oleh tim USA ke PJIT tiap sekolah. Jadi boleh sambil mencoba, boleh juga kalau mau menyimak dulu ya, dipersilahkan yang lebih nyaman saja untuk Bapak Ibu semua ya. Baik, saya mohon izin akan men-share screen. Saya akan share screen semua. Nah, kira-kira ini agenda kita Bapak Ibu ya untuk siang hari ini. Mudah-mudahan bisa efektif waktunya dan bisa cukup ya. Kira-kira yang pertama itu adalah kita akan mempelajari step-step membuat aktivitas kuis atau kemudian membuat kategori soal, kemudian membuat soal kuis secara manual ya. Jadi ke LMS juga nanti kita akan pelajari bagaimana caranya mengimpor. Apakah soal mungkin Bapak Ibu sudah punya soal di Microsoft Word atau di format lain ya, Google Docs, Google Form ya. Kemudian bagaimana supaya itu bisa dikumpulkan kemudian diimport sekaligus ke LMS Salam. Kemudian yang kelima adalah bagaimana kita mengambil nilai kuis gitu ya. Kira-kira ini yang akan kita pelajari. Nanti mohon saya akan langsung mendemokan jika terlalu cepat atau misalkan suaranya kurang jelas atau misalkan ada hal yang ingin tanyakan di tengah-tengah, Bapak Ibu boleh langsung interupsi saja ya, bisa lewat chat. Nanti saya akan berkala melihat chat dari Bapak Ibu ya untuk dilihat
teng-tong ini notifikasi ya Bapak Ibu. Ini masih sibuk aja nih Bapak Ibu ya. Oke, baik. Kita akan saya akan share, saya akan langsung buka LMS ya. Jadi Bapak Ibu, alamat LMS kita itu adalah di e.salam-alazhar.id. Jadi ini alamatnya ya. Jadi Bapak Ibu kalau ingin mengakses itu bisa langsung buka browser. Browsernya boleh apa saja ya. Di e.salam-alazhar.id. Jadi ada yang pakai Google Chrome, mungkin ada yang menggunakan Firefox, ada yang menggunakan Internet Explorer dan lain sebagainya. Ini juga bisa dibuka di handphone pakai browser atau Bapak Ibu bisa menginstall. Jadi alhamdulillah sudah dirilis juga versi mobile-nya. Saat ini yang baru dirilis adalah versi Android. Untuk versi iPhone ya, iOS itu sedang dipersiapkan untuk rilis. Jadi untuk yang Bapak Ibu menggunakan Android itu bisa langsung mengunduh Salam Al-Azhar, e-learning-nya LMS Salam Al-Azhar ya namanya, itu di Google Play Store ya. Jadi bisa langsung diinstal. Oke, baik, saya akan membuka browser. Jadi LMS Salam Al-Azhar ini seperti yang sudah diceritakan oleh Bu Ai, ini mengolah semua sekolah dari TK sampai SMA ya. Jadi ini memang dipersiapkan infrastrukturnya untuk bisa terintegrasi dan dia terintegrasi dengan sistem keuangan juga sistem akademik yang masih juga dikembangkan. Sehingga data siswa, data guru itu sudah otomatis tersimpan di sini ya lewat aplikasi B-Salam. Jadi Bapak Ibu tinggal gunakan saja, tidak perlu lagi mendaftarkan siswanya, kemudian menempatkan siswanya di kelas-kelas yang Bapak Ibu ajar ya. Kemudian jika Bapak Ibu login ya di e.salam-alazhar.id, itu nanti Bapak Ibu akan lihat di My Courses ya. Ini adalah kelas-kelas yang Bapak Ibu ajarkan di semester ini gitu ya. Jadi mungkin Bapak Ibu yang mengajar fisika atau mengajar mata pelajaran lain ya, itu bisa langsung melihat kelas-kelas yang tersedia di sini. Nanti ketika Bapak Ibu masuk ke salah satu kelas, ini saya pilih kelas saya geser sedikit ya, mungkin terlihat hitam, supaya tidak mengganggu. Nah, di sini Bapak Ibu akan melihat halaman default seperti ini. Jadi sebenarnya LMS ini juga selain buat PTS, Bapak Ibu bisa gunakan PJJ ya. Jadi kemudian memberikan tugas dan juga yang sekarang kita akan pelajari adalah bagaimana kita memanfaatkan LMS Salam Al-Azhar untuk ujian gitu ya. Jadi ini ada topik-topik yang bisa Bapak Ibu masukkan sesuai silabus, sesuai kompetensi ya yang Bapak Ibu ajar di mata pelajarannya. Setelah masuk ke sini, bagaimana cara kita membuat ujian? Jadi yang pertama kita akan pelajari bagaimana membuat aktivitas kuis atau ujian. Nah, Bapak Ibu bisa klik icon edit ya, yang ada di sebelah kanan nih di bawah profile picture Bapak Ibu. Ini ada icon gear ya, seperti gear action menu namanya. Ini untuk mengubah menjadi mode edit. Jadi kalau kita ingin memasukkan semua bahan, semua activity di sini, itu harus kita ubah dulu modenya menjadi mode edit. Nah, ini kita klik, kemudian di sini ada pilihan menyalakan editing, mode editing. Jadi turn editing on, ini bisa kita klik. Nah, nanti halaman mata pelajaran Bapak Ibu akan berubah menjadi mode edit seperti ini ya. Nah, di sini Bapak Ibu kan bisa kasih forum dan sebagainya, tapi itu nanti mungkin di sesi sebelumnya kita pernah belajar juga ya. Nah, untuk sesi kali ini khusus bagaimana cara mengelola ujian. Nah, di sini ada beberapa topik, Bapak Ibu boleh tempatkan ujiannya di topik keberapa, misalkan di pertemuan keberapa gitu ya. Jadi bebas saja. Dalam hal ini saya memilih misalkan di topik 1 ya. Topik 1 saya ingin menambahkan activity ujian. Caranya kita klik add an activity or resources di sini ya. Jadi ini kita klik. Kemudian nanti di sini akan menampilkan pop-up activity-nya ya. Pop-up activity-nya. Nah, untuk menambahkan ujian itu yang kita pilih adalah quiz ya. Jadi di sini ada quiz. Ini bisa kita pilih. Kemudian kita klik add ya. Kita klik add. Nah, Bapak Ibu akan dibawa ke halaman setting quiz atau ujian. Nah, di sini ada
banyak tab, ada general, kemudian di bawahnya sini juga ada banyak tab lagi yang bisa membantu kita untuk mengatur ujian kita sesuai yang kita inginkan atau sesuai yang dibutuhkan ya Bapak Ibu ya. Nah ini satu-satu saya akan jelaskan. Pertama yang wajib diisi itu adalah nama ya, nama ujiannya. Ini wajib diisi, Bapak Ibu bisa mengisikan ujiannya apa ya. Jadi ini bebas, misalkan saya akan mengisi penilaian tengah semester ya. Ini. Kemudian di bawahnya ini ada description. Deskripsi ini sifatnya opsional, jadi Bapak Ibu boleh isi, boleh juga dikosongkan ya, jadi bebas. Kalau mau diisi misalkan bisa diisi tata tertib atau petunjuk pengerjaan dan lain sebagainya. Misalkan saya ingin mengisi soal terdiri dari 50 soal pilihan ganda misalkan ya. Dan ganda masing-masing poinnya 2 poin. 2 poin. Kemudian total nilai 100 gitu ya. Jadi ini bebas saja, Bapak Ibu boleh isi boleh tidak. Kemudian jika Bapak Ibu ingin menampilkan langsung petunjuk ini di depan, yang halaman yang tadi, itu kita bisa klik display description on course page ya. Tapi kalau ini tidak diklik, nanti hanya muncul namanya saja, ketika namanya diklik baru muncul deskripsinya, seperti itu. Nah ini akan saya tampilkan saja display ya. Kemudian yang kedua itu adalah tab timing. Nah, timing ini kita bisa klik. Dengan akun dan seterusnya. Yang Pak Denny sampaikan itu terlalu cepat. Saya tahu nanti ada sesi praktek buat kita ya. Tapi sepertinya saya harus memperhatikan Bapak berbicara cepat seperti itu. Saya nggak dapat apa-apa. Saya maunya Pak Denny buka ini. Terus Ibu silahkan memasukkan nama Ibu di sini. Kemudian pelajaran di sini kita praktek bareng-bareng supaya waktu kita hemat. Terima kasih Pak Denny. Boleh, Bu. Istilahnya dipagahin. Boleh. Terima kasih Bu Eva ya. Iya. Jadi kita benar-benar tutorial step by step ya. Betul Pak. Boleh Bu Eva, terima kasih masukannya. Setuju. Baik, mungkin saya akan balik lagi saja ya. Terima kasih masukannya mumpung belum jauh nih ya. Nah, baik, jadi Bapak Ibu sekarang perlu masuk dulu ke LMS Salam ya. Perlu masuk ke LMS Salam, kemudian login dengan akun yang sudah diberikan oleh PJIT sekolah ya. Nanti biasanya kalau pertama kali login, ya. Pak Denny, ya, Bu. Maaf dipotong. Ini kita udah cobain dari Cibinong Pak. Kita udah dapet kan dari ini ya, login yang username sama password, tapi kok nggak bisa ya Pak? Invalid dia bilang, padahal udah sesuai dengan indikasi nih Pak. Oke, baik. Mungkin nanti bisa dibantu ya oleh tim USA, mungkin Pak Hidayat atau Mbak Wilda nanti bisa via chat ya, bantu yang belum bisa masuk ya. Atau nanti di-share juga dicek lagi, di-cross check lagi akunnya apakah sudah benar atau belum ya. Iya. Nah, baik, nanti Bapak Ibu yang belum bisa login itu akan dibantu oleh Pak Hidayat sama Mbak Wilda mungkin nanti ya. Baik Pak Denny, nih halaman pertama saya tampil nama Eva Hasana. Di situ ada change password. Oke, saya abaikan. Atau memang itu harus dilakukan terlebih dahulu sebelum bisa buka yang lain-lainnya? Kalau Bapak Ibu pertama kali masuk, itu Bapak Ibu akan diminta mengganti password. Karena password yang default dibagikan itu kan passwordnya diketahui oleh banyak orang ya. Nah, supaya passwordnya privasi hanya Bapak Ibu yang tahu, sehingga pertama kali login, ini hanya pertama kali saja, untuk akun baru, Bapak Ibu akan diminta untuk mengganti passwordnya. Jadi passwordnya setelah diganti hanya Bapak Ibu yang tahu passwordnya, gitu ya. Jadi silakan ganti, minimal ada 6 digit ya yang perlu Bapak Ibu masukkan. Kalau bisa kombinasi antara huruf dan angka, huruf besar, huruf kecil gitu ya. Jadi itu kan standar password yang aman. Jadi silakan diganti dulu passwordnya karena Bapak Ibu akan dipaksa untuk mengganti password pertama kali login, gitu ya.
Ini mirip seperti kalau kita mendapatkan ATM ya di bank, itu kan kita dikasih PIN default ya dari bank. Nah, itu pertama kali harus kita ganti dulu PIN-nya supaya hanya kita saja yang tahu PIN-nya gitu ya. Jadi kira-kira seperti itu. Nanti untuk siswa juga sama ya. Siswa tapi sebagian siswa sih sudah login ketika tahun yang kemarin ya, yang tahun ajaran yang lalu. Jadi kebanyakan sudah mengganti password. Ya, ketika PAT betul. Iya. Silakan Bapak Ibu diganti dulu passwordnya. Ganti dulu tuh. Iya, diganti. Saya sudah berhasil. Mantap Ternyata Pak Denny ternyata dasarnya berbahasa Inggris ya. Iya, betul, Bu. Jadi Kita pakai bahasa Inggris. Di pojok kanan Ini atas kita bisa ganti bahasa. Ya, betul, Bu. Jadi defaultnya kita pakai bahasa Inggris. Tapi Bapak Ibu kalau ingin mengganti boleh mengganti jadi bahasa Indonesia, bahkan ada Arabic juga di sana ya. Jadi bisa diganti default bahasanya. Tuh. Di pojok kanan ini di layar sebelah gambar profil picture-nya ya. Baik, nanti setelah Bapak Ibu masuk, ini saya samakan dulu halamannya. Saya matikan dulu mode editnya ya. Nah, Bapak Ibu itu bisa lihat My Courses ya. Di sini adalah mata pelajaran di kelas-kelas yang Bapak Ibu ajar gitu ya. Jadi boleh salah satu dipakai untuk latihan ya. Untuk latihan hari ini, membuat soal ujian dan setting ujian. Mas Denny, itu jumlah kelasnya siapa yang atur ya, Mas? Jumlah kelasnya berdasarkan data mata pelajaran dan guru yang dikirimkan oleh PJIT. Oh, PJIT. Jadi sekolah nggak bisa nambahin sendiri ya? Harus laporkan ke Salam ya? Sekolah bisa. Jadi nanti PJIT itu diberikan akses untuk mengelola kelas di bawah sekolahnya. Oh, gitu. Jadi nanti bisa. Tapi defaultnya kita bantu untuk dibuatkan supaya lebih cepat dimanfaatkan gitu ya. Oke. Makasih Mas Denny. Sama-sama Pak. Jadi nah untuk yang kelas sekarang Bapak Ibu lihat itu adalah data yang dikirimkan via Excel ya formatnya sebelumnya di grup PJIT. Tapi ini nanti bisa diubah gitu ya oleh PJIT. Baik, apakah bisa kita lanjutkan? Saya akan cek juga chatnya kalau misalkan ada yang oke, jumlah course-nya Pak Gugun ya silakan nanti bisa di-setting sendiri juga oleh PJIT Pak. Kemudian video tutorial, baik Bu, Pak Denny video tutorialnya akan di-share. Pak Denny boleh bertanya Pak? Boleh Pak Junaidi silakan. Saya ngerubah passwordnya ini kok nggak bisa ya? Padahal angka. Harus 6 Pak. Ya, passwordnya itu harus 6 digit Pak minimal. Ada 6 lebih malah digit. itu. Ada Lebih dari kemudian harus 6. harus 6 pas, nggak Ya. boleh lebih, nggak boleh lebih. Oh, nggak boleh lebih, nggak boleh. Boleh. Harus 6 dia Pak. Nggak boleh. Semua Pak ya? begitu ya. Bikin Iya. Google-nya Pak. Oh, ini guru SMP 1 semua ya? Iya. Harus 6 Bu. jadi ada keterangannya ya Bu ya. Ini nggak ada Ya. SMP lain apa? Oh, digit harus angka. Oke, baik. Digit harus angka semua Pak. Harus angka Oke, bisa, ya. kenapa? Pastikan 6. Oke, 6. Berarti ini ngambil ini Bu, best practice-nya dari ATM, bikin ATM ya. Di 6 angka. 6 angka. Tulisannya padahal at least ya Pak di situ Pak. At least Kalau ya. at least paling sedikit ya harus, tapi Bisa ternyata nggak lebih bisa. dari 6 ya. Ya, Ternyata nggak bisa dia di situ. Jadi harus Ya. 6. Oke, baik, nanti dicek lagi, mungkin bisa dicatat ya oleh tim untuk keterangannya. Sebenarnya Bapak Ibu juga bisa sambil lihat tutorial ya Bapak Ibu ya. Jadi sebenarnya kalau Bapak Ibu sudah login, ini di sini ada menu bantuan. Ini saya kecilkan dulu. Ada menu bantuan. Di sini ada panduan pengguna untuk guru Bapak Ibu ya. Jadi ini Bapak Ibu bisa buka. Tapi harus sudah login ya. Oke, ini saya nggak bisa ini. Saya harus geser dulu ke bawah. Kemudian saya klik. Nah, ini user manualnya.
Ini ada dari mulai login, logout, kalau lupa password, kemudian ini kalau yang kemarin ya, kalau Bapak Ibu menggunakan LMS Al-Azhar untuk PJJ, ini bagaimana membuat materi ajar, tugas, kemudian yang ujian, terkait ujian yang ini, yang halaman 23 ke bawah ini terkait bagaimana membuat soal, membuat ujian, kemudian yang selanjutnya bagaimana membuat penilaian. Nah, ini juga kita sedang siapkan tutorial videonya, sudah ada beberapa, nanti mungkin akan di-share linknya ya, tutorial video untuk Bapak Ibu. Hari ini juga direkam nih ya, jadi bisa didistribusikan nanti ya rekaman hari ini. Jadi Bapak Ibu bisa minta rekamannya supaya nanti kalau ada yang tertinggal atau ada yang terlupa bisa. Oke, baik Bapak Ibu sudah memilih salah satu kelas yang ingin dicoba. Kelas itu kursus ya? Kursus yang saya ikuti maksudnya? Kursus ya, betul Bu. Jadi Bapak Ibu tuh mengikuti kursus sebagai guru mata pelajaran. Jadi nanti di siswa juga ada my courses di sini sama kursus yang diikuti, yang dia ikut di kelasnya itu dia ikut sebagai siswa. Gitu. Oke, baik. Pelan-pelan saya akan lanjutkan ya Bapak Ibu ya. Jadi setelah masuk ke halaman kursusnya atau ke halaman kelasnya ya, ini Bapak Ibu akan mendapati defaultnya seperti ini, kosong ya, masih kosong. Nah, ini bisa diisi semua aktivitas. Bapak Ibu menyalakan tombol editingnya ya. Jadi di sebelah kanan ini yang di layar ada gear, diklik, kemudian ada yang kedua ya, turn editing on ya. Ada ya Bapak Ibu ya? Ada ya. Oke, kemudian diklik ya. Nah, diklik sampai seperti ini tampilannya. Jadi ada tombol editing di sini. Oke, ini saya sembunyikan dulu deh. Oh ya, username harusnya kecil semua, betul Bu Hevi ya. Username. Nanti bisa supaya lebih efektif bisa di chat nanti kalau misalkan berkumpul nanti saya akan bahas ya Bapak Ibu. Nah di sini kalau sudah seperti ini ada add an activity or resources. Jadi Bapak Ibu bisa klik di topik yang Bapak Ibu inginkan ya. Jadi misalkan ini ya topik 1 aja saya tambahkan quiz. Ini Bapak Ibu bisa klik. Kemudian activity di sini ada beberapa activity ya. Ini juga sudah sebagian dibahas di pelatihan sebelumnya. Kita pilih yang quiz. Quiz ini untuk ujian ya, untuk ujian. Kemudian klik add. Nah, sampai sini dulu ya. Jadi terbuka halaman untuk setting ujian. Oke ya, Bapak Ibu ya. Oke, saya akan lihat. LMS, Bu Wilda, oke. Saya sudah memfasilitasi, bisa Bu. Bisa import dari Google Form, nanti bisa menggunakan format tertentu. Pihak sekolah mengecek kesiapan soal, nanti akan ada login. Jadi PJIT bisa melihat, kemudian juga akan ada login kepala sekolah ya. Untuk dan kurikulum ya, kurikulum. Baik, kita lanjut dulu ya Bapak Ibu. Jadi di sini general yang perlu diisi, yang wajib diisi adalah nama dari ujiannya. Silakan Bapak Ibu boleh isi sesuai kebutuhan ya. Di sini penilaian tengah semester, saya akan isi ATS gitu ya. Nah, kemudian ini opsional ya, deskripsi ini opsional. Bapak Ibu boleh dipakai ya untuk bold, untuk garis italik ya, untuk miring, cetak miring, kemudian internetnya kurang stabil. Baik. Kemudian ada penomoran order list ya 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Nanti ini akan saya jelaskan ketika bikin soal ya. Jadi bisa input gambar juga, video, audio dan seterusnya. Oke, kemudian ini boleh dicentang, boleh tidak, opsional saja. Kalau dia
nyalakan, maka deskripsi ini akan muncul di halaman utama tadi. Ya. Kemudian kita masuk ke timing. Ini yang paling penting juga untuk kita set. Ya. Nah, ini tadi terkait ada pertanyaan juga mengenai apakah kita bisa set sebelumnya ya. Oke, kolaborasi nanti bisa kolaborasi Pak, nanti kita bahas ya. Pertama kita setting kapan ujian ini dibuka, gitu ya. Kapan ujiannya dibuka. Jadi dengan kita setting ini, kita sebenarnya bisa setting jauh-jauh hari Bapak Ibu ya untuk ujiannya. Tapi kita setting kapan dibukanya dan jam berapa ya, tanggal berapa dan jam berapa. Misalkan ini supaya kelihatan aja, saya 17 September hari ini ya, jamnya dari mulai jam 12 tadi ya, biar kita bisa cek nanti. Ini bebas saja Bapak Ibu, silakan. Kemudian kalau close ini adalah kapan kuisnya ditutup atau kapan ujiannya ditutup. Nah, ini ada dua ya tergantung kebutuhan ya Bapak Ibu ya. Kalau misalkan berbarengan ujiannya, semua siswa sama, berarti ya sudah diwaktukan saja, diberi waktu kapan dibukanya dan kapan ditutupnya. Dalam hal ini saya akan contohkan dulu. Saya ingin membuka ujian ini adalah sehari penuh misalkan. Ini contoh ya Bapak Ibu ya. Nanti. Jadi saya ingin membuka sehari penuh dari jam tanggal 17 hari ini sampai besok jam 12 siang juga gitu ya. Nah, jadi saya berikan ujian ini seharian. Jadi siswa itu boleh mengerjakan kapan saja. Di waktu terbaiknya. Ada yang mengerjakan pagi, tanggal 18 ya, ada yang mengerjakan sore, ada yang mengerjakan malam hari. Pokoknya selama rentang kuis dibuka dan ditutup, mereka bisa mengerjakan. Nah, kalau kita ingin memberikan waktu pengerjaan, misalkan soal ujian ini hanya boleh dikerjakan selama 30 menit waktunya, gitu ya. Ini kita gunakan time limit, ya. Di time limitnya kita nyalakan, kemudian kita tulis di sini 30 menit. Nah, jadi kalau seperti ini gimana Bapak Ibu? Ini adalah mengerjakannya fleksibel, sehari penuh, tapi ketika dia mulai mengerjakan, itu dia ada waktu 30 menit untuk menyelesaikan. Jadi seperti itu. Kalau misalkan Bapak Ibu ingin pengerjaannya adalah berbarengan ya, maksudnya serentak, ya berarti close quiz-nya tanggal 17 juga ya, gitu ya. Kemudian jam 12.30. Ini misalkan ketat sekali ya. Jadi mulainya itu harus 12 tank, selesainya 12.30. Jadi ketika 12.30 kuisnya atau ujiannya ditutup. Tapi kalau online kan ada saja masalahnya. Misalkan ada yang misalkan belum bisa connect internetnya gitu ya, atau mati lampu dan sebagainya. Jadi minta perpanjangan waktu dan seterusnya. Nah, ini sebenarnya bisa kita lebih fleksibel. Misalkan kalau 30 menit ya udah kita misalkan sampai jam 1 gitu ya. Jadi dia bisa mengerjakan selama 30 menit di antara jam 12 sampai jam 1 siang. Gitu. Jadi ada yang mulainya 12.10, berarti dia selesainya maksimum 12.40. Ada yang mulainya jam 12 pas, berarti dia akan harus selesai 12.30. Ini mengenai waktu ya, timing. Gitu. Jadi itu untuk waktu ya Bapak Ibu. Oke. Baik, nanti ya akun dan seterusnya bisa dibantu ya. Oke, itu mengenai timing ya Bapak Ibu ya. Jadi kemudian yang ini defaultnya ketika waktu itu habis, maka pengerjaan siswa itu langsung otomatis dikumpulkan. Jadi contohnya misalkan ada siswa mengerjakan jam 12 gitu ya, pas, kemudian waktunya 30 menit. Jam 12.15 atau baru setengahnya dari waktu pengerjaan itu dia sudah selesai. Itu kan dia bisa submit ya, klik submit, selesai gitu ya. Tapi misalkan bagaimana kalau yang dia belum selesai? Jam 12.29 misalkan 1 menit lagi belum selesai. Ternyata belum dia submit, tapi sudah 12.30 gitu ya. Sudah habis waktunya, maka itu otomatis akan dikumpulkan oleh sistem. Jadi tidak usah khawatir kalau misalkan kita tidak ubah ininya. Jadi ini defaultnya adalah otomatis dikumpulkan. Tapi bisa juga Bapak Ibu ganti misalkan yang terakhir ini ya. Jadi kalau yang terakhir, dia harus submit sebelum waktunya habis. Kalau dia nggak submit, waktunya keburu habis, maka tidak dianggap mengumpulkan, gitu ya. Tapi biasanya defaultnya ini, ya jadi otomatis dikumpulkan, gitu ya. Jadi tidak perlu khawatir.
itu mengenai timing. Baik Bapak Ibu, ada pertanyaan untuk timing? Belum ya? Kalau cukup jelas. Kemudian selanjutnya adalah grade ya. Nah, grade ini kita bisa ini kategori nanti di lain waktu saya sampaikan. Kemudian di sini ada passing grade-nya ya. Jadi dia minimal bisa lulus kalau nilainya minimum berapa gitu ya. Nah, ini boleh di-set, boleh tidak, ini opsional saja ya. Kemudian dia boleh mengerjakan ujian ini berapa kali gitu ya. Jadi ini hubungannya adalah kalau misalkan Bapak Ibu misalkan ujiannya dia boleh remedial. Nah, tadi ada pertanyaan ya, bisa remedial nggak? Nah, di sini kita bisa set, dia bisa mengerjakan berapa kali. Defaultnya 1 kali saja ya, tapi kita bisa setting sampai 10 kali, bahkan unlimited. Misalkan kita ingin berikan ujian, dan dia bisa mengerjakan berulang-ulang sampai dia lulus, sampai passing grade-nya tercapai, misalkan 70 nilai minimumnya. Nah, ininya kita bisa set unlimited gitu. Dia boleh mengerjakan berulang-ulang sampai nilainya lolos gitu ya. Nah, nanti grading metodenya kalau ini diklik selain 1, maka akan ada grading method. Apakah yang diambil nilai tertinggi, atau nilai rata-rata, atau nilai pertama kali dia mengerjakan, atau nilai terakhir dia mengerjakan gitu ya. Tapi rata-rata kalau PTS ya, yang PAT kemarin itu 1 kali, dan biasanya di sini passing grade-nya nggak dicantumkan ya Bapak Ibu ya. Jadi ini default-nya. Jadi silahkan sesuai kebutuhan. LMS Salam Al-Azhar sudah memfasilitasi untuk Bapak Ibu men-setting sesuai dengan kebutuhan. Kemudian selanjutnya ini adalah layout ya. Layout ini terkait dengan tampilan soal nanti di siswa. Nah, default-nya adalah every question. Jadi setiap 1 halaman itu hanya 1 soal. Soal berikutnya dia harus next gitu ya, dan seterusnya. Tapi bisa juga kita setting, misalkan kita ingin setiap halaman 5 soal atau 10 soal dan seterusnya ya. Ini bisa di-setting. Nah, default-nya adalah every question. Oke, saya lanjutkan dulu ke bawah ya Bapak Ibu. Nanti kalau ada pertanyaan boleh di-chat. Nanti sebelum pindah ke sesi ini saya akan bacakan. Kemudian selanjutnya adalah question behavior ya. Nah, di sini saya sarankan sih yang question ya di feedback aja ya, default. Nah, ini yang penting juga nih, mungkin Bapak Ibu bisa manfaatkan adalah shuffle question ya. Jadi apakah soal itu mau diacak? Jadi kan urutannya misalkan Bapak Ibu punya 10 soal. Nomor 1, nomor 2, dan 3, dan seterusnya sampai nomor 10. Nah, setiap siswa itu mau disamakan, misalkan nomor 1 pertanyaannya lambang negara Indonesia. Di siswa B juga ketika dia buka nomor 1-nya adalah lambang negara Indonesia. Nah, itu berarti Bapak Ibu nggak usah di-shuffle ya, dia no gitu ya. Tapi kalau ingin diacak urutan soalnya ya, yang di siswa A nomor 1 dia, tapi di siswa B munculnya nomor 2, di siswa C nomor 10, dan seterusnya diacak urutannya, maka Bapak Ibu bisa menyalakan shuffle-nya gitu ya. Default-nya adalah diacak. Jadi kalau Bapak Ibu biarkan default-nya itu akan diacak soalnya oleh sistem gitu ya. Kemudian kita lanjutkan ke review option. Nah, review option ini saya sarankan semuanya tidak usah di checklist ya kalau untuk ujian gitu ya. Tapi saya akan jelaskan. Ini adalah review dari siswa. Jadi apakah setelah siswa itu menyelesaikan soal, dia bisa lihat nilainya langsung gitu ya. Kemudian apakah dia bisa lihat dari misalkan 10 soal, yang salah mana, yang benar mana gitu ya. Soal nomor berapa yang salah, soal yang benar yang mana gitu ya. Kemudian apakah soal yang salah, yang dia jawab salah, apakah akan diberitahu jawaban yang benarnya gitu. Ini juga semuanya bisa di-set di review option ini. Nah, review option ini dibagi menjadi 4 kondisi. Yang pertama itu adalah selama mengerjakan ujiannya gitu ya. Biasanya kalau selama mengerjakan ujian, ini buat latihan, biasanya bukan buat ujian ya. Jadi ketika dia mengerjakan, dia langsung tahu tuh ketika jawab nomor 1 tuh keluar misalkan yang benarnya, apakah jawabannya benar atau salah gitu ya. Kemudian marks itu adalah nilainya ya. Specific feedback, ada feedback dari
kita ya, dari guru. Nanti ini terkait dengan pengerjaan soal. Nanti kita akan bahas. General feedback juga sama. Nah, right answer ini adalah jawaban yang benar ya. Ya, ini nilai, ini jawaban yang benar. Jadi, apakah dia diberitahu, misalkan dia jawab A, itu salah. Nah, jawaban yang benarnya adalah C. Nah, itu diberitahu atau enggak. Kalau saya sarankan kalau buat ujian, supaya safe gitu ya, amannya ya, tidak usah di-checklist semuanya gitu ya. Tapi kalau Bapak Ibu ingin menampilkan nilai, biasanya sih setelah kuisnya close ya. Karena kalau misalkan yang ini atau yang ini sekalipun ya, ketika kuisnya masih dibuka, itu bisa aja misalkan mereka mengerjakannya nggak barengan gitu ya. Jadi mungkin ada yang jam 12 tadi ya mengerjakan, tapi ada temannya mengerjakan jam setengah 1. Nah, yang jam 12 ini kan dia udah bisa lihat nilainya, kemudian jawaban yang benarnya dan seterusnya gitu ya di sini. Nah, itu kan bisa aja bocor gitu ya ke rekannya. Kalau misalkan soalnya Bapak Ibu nggak pakai bank soal yang diacak gitu ya, maksudnya berbeda-beda soalnya setiap siswa. Kalau soalnya sama kan jadi bisa ada kebocoran. Jadi kalaupun mau di set adalah setelah kuisnya selesai, setelah masa ujiannya selesai gitu ya. Jadi besoknya gitu ya. Nah, atau setelah tadi yang setting close-nya itu ditutup. Tapi ini juga hati-hati kalau misalkan ada yang susulan gitu ya. Jadi kan bisa saja susulan kan beda hari gitu ya. Jadi dibuka kembali gitu ya. Nah, ini silakan nanti sesuai kebutuhan. Kemudian selanjutnya adalah ini sih tidak perlu diutak-atik ya. Jadi ini hanya menampilkan apakah dia bisa melihat picture-nya, kemudian berapa desimal, ya biasanya 2 desimal grade-nya. Baik, kemudian selanjutnya adalah password. Nah, apakah ketika siswa itu mengerjakan, dia akan diberikan password. Jadi kalau misalkan kita setting ini passwordnya, misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya, maka ketika dia ingin mengerjakan, siswa akan mengerjakan soal, itu akan diminta memasukkan password, gitu, yang kita berikan. Jadi kalau mau di set boleh passwordnya ya, di enter gitu ya. Jadi ada passwordnya. Kalau tidak ya dikosongkan saja. Gitu ya. Jadi ini terkait dengan restriction. Kemudian sih ada browser security, nanti ini akan diskusi lebih lanjut dengan PJIT ya, terkait safe exam browser yang tadi juga sempat dibahas di grup. Ya, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Ya, Bapak Ibu guru mungkin ini bisa yang password ya, ini bisa diimplementasikan. Kemudian selanjutnya yang perlu adalah ya ini feedback saja, mungkin tidak terlalu penting ya supaya kita bisa efektif waktunya. Nah, jadi menurut saya yang mainnya ya, yang utama, yang wajib itu adalah tadi nama dan deskripsi, kemudian timing ya, ini penting. Kemudian ini ya biarkan saja default juga tidak masalah, ini juga default tidak masalah. Default tidak masalah karena kita sudah setting ini yang umum dilakukan untuk ujian ya. Ini juga default saja, tidak usah diutak-atik. Ini juga password juga sebenarnya ya boleh dipasang boleh enggak, defaultnya juga tidak dipasang, itu tidak masalah juga sebenarnya. Jadi sebenarnya yang paling penting itu adalah ini aja ya, timing dan namanya gitu ya. Jadi untuk simpelnya yang minimum. Tapi kalau Bapak Ibu ada kebutuhan lain, silakan di setting, diubah settingan lainnya. Kira-kira seperti itu. Saya akan cek setting. Bu Wilda, ini tentang aplikasi lain. Nah, ini bisa, Bu. Tapi kita bisa jaga dengan Safe Exam Browser. Jadi, nanti kita akan bahas ya, SEB. Kemudian, oke, sepertinya tidak ada pertanyaan ya. Untuk yang setting ujian. Baik, terima kasih. Kalau sudah, ya, ini ya Bapak Ibu tinggal save ya, save and display atau save dan kembali ke course. Nah, kalau kita save and display, ini seperti ini ya. Jadi ini kita sudah set. Jadi di sini akan ada keterangannya. Ini hanya diperbolehkan mengerjakan sekali saja. Kemudian kapan ditutupnya gitu ya. Kemudian di sini karena tadi saya setting passwordnya, kalau ingin mengerjakan kita harus tahu passwordnya. Jadi harus tanya gurunya passwordnya apa gitu ya.
kemudian ini time-nya berapa lama. Nah, kalau Bapak Ibu pergi ke kelas utama, di sini sudah ada kuis atau ujian yang tadi kita buat. Kira-kira seperti itu untuk membuat ujian atau membuat kuis ya. Baik, sekarang kita akan lanjut. Nanti Bu Rani kita akan bahas di pembuatan soal ya. Pembuatan soal. Nah, kita sebelum ke membuat soal, ini saya akan jelaskan dulu membuat kategori soal. Ya. Membuat kategori soal ini penting ya Bapak Ibu, karena kita jadi bisa membuat bank soal gitu ya. Jadi sebenarnya soal itu bisa kita kumpulkan, kita buat ya, kemudian kita kategorikan. Misalkan soal untuk kompetensi dasar 1 ya, atau silab atau topik 1 gitu ya. Topik 1 soalnya Bapak Ibu punya bikin 10 soal gitu ya. Tapi itu semuanya berkaitan dengan topik 1. Kemudian topik 2 Bapak Ibu punya 10 soal lagi dan seterusnya. Dan di topik 1 pun kita bisa bikin sub-sub kategori ya. Jadi mungkin dari topik 1 itu ada capaian 1, capaian 2, capaian 3, masing-masing ada soalnya gitu ya. Nah, itu bisa dimanfaatkan untuk kategori soal. Nah, bagaimana caranya? Caranya Bapak Ibu bisa ke sini lagi ya. Jadi semua setting dan pembuatan itu ada di gear sini, di gear action ya. Kemudian Bapak Ibu bisa klik more ya. Jadi klik yang paling bawah. Nah, di sini itu Bapak Ibu bisa pergi ke bawah. Di sini ada kategori ya, question bank. Ini bank soal. Mungkin di sini saya akan sesuaikan aja tampilannya, takut berbeda ya. Jadi saya akan switch role-nya sebagai guru bidang studi ya, supaya sama persis dengan Bapak Ibu. Nah, di sini ada bank soal ya Bapak Ibu ya. Nih, di bank soal ini di sini ada kategori. Nah, Bapak Ibu bisa klik kategori. Ini juga nanti akan ada di panduan ya Bapak Ibu bisa lihat lagi. Kemudian di sini ada bagaimana di defaultnya ada ya. Defaultnya adalah pelatihan pengelolaan ujian. Jadi mata pelajaran yang Bapak Ibu ajar. Kemudian jika ingin membuat kategori baru, ini di bawah ada add kategori. Kemudian yang perlu kita isi adalah namanya ya. Namanya. Misalkan saya mau buat kategori UTS. Jadi ini adalah soal-soal untuk UTS misalkan. Atau tadi apa? PTS ya. PTS. Kategori info ini opsional, boleh diisi boleh tidak buat penjelasan saja ya. Misalkan apa sih? Penilaian ya. Penilaian tengah semester ya. Oke, ini boleh diisi boleh tidak ya Bapak Ibu. Jadi hanya nama saja sebenarnya yang wajib. ID number ini tidak perlu diisi. Dia akan otomatis. Kecuali kita punya ID sendiri ya, buat soal kita ingin penilaian. Nah, ini kelebihan. Oke, kita akan add kategori. Nah, di sini sudah ada kategori penilaian tengah semester. Gitu ya. Kalau Bapak Ibu ingin membuat subkategori dari penilaian tengah semester, itu bisa dilakukan dengan cara yang sama seperti tadi. Misalkan di sini topik 1 gitu ya. Nah, parent-nya bisa dipilih. Nah, parent-nya adalah di bawah pelatihan pengelolaan ujian, ini ada PTS tadi. Jadi kita, ini maksudnya adalah membuat subtopik 1 dari PTS. Ya. Nah, ini kali ini saya tidak akan masukkan kategori infonya, saya add saja. Nah, sini udah ada topik 1 ya Bapak Ibu. Kemudian, ini saya contoh saja, saya akan membuat topik 2 di bawah PTS juga ya. Kita add kategori. Jadi kita bisa bikin kategori seperti ini. Nah, nanti kalaupun Bapak Ibu sudah buat, kemudian ingin diedit, ini bisa ya. Jadi bisa klik icon edit ya. Atau bisa langsung kalau misalnya ingin disusun, saya inginnya topik 1 itu sejajar dengan PTS. Atau kan saya inginnya topik 2 itu sejajar dengan PTS. Ini kita tinggal mainkan saja panahnya gitu ya. Nah, seperti ini. Berarti kalau ini artinya adalah
PTS itu punya subtopik topik 1, kemudian di sini ada 2 topik utama, PTS dan topik 2. Kira-kira seperti itu. Ini bisa dipindahkan ke atas, ke bawah, dan seterusnya. Itu adalah kategori membuat kategori soal ya. Jadi hanya itu ya, sederhana saja untuk bikin kategori. Dan jumlah soal, oke, ya ini sudah masuk ke soal. Baik Bu, nanti kita akan bahas untuk topik seperti itu ya, jadi simple saja. Nah, sekarang kita akan masuk ke poin ketiga, bagaimana membuat soal kuis di LMS Al-Azhar ya. Jadi kita masuk lagi ke halaman utama. Nah, Bapak Ibu lihat di sini ada kalau misalkan mau dimatikan mode editnya, tinggal diklik lagi ya turn editingnya seperti ini. Jadi ini halaman yang nanti akan dilihat oleh siswa seperti ini. Kita klik sini ada PTS yang sudah kita setting tadi. Nah, kita lihat di sini sudah settingannya sudah sesuai dengan keinginan kita. Kalau Bapak Ibu ingin merubah settingan yang tadi, ini bisa klik kanan edit setting gitu ya. Nah, kita kali ini akan menambahkan soal. Di sini belum ada soal ya, no question yang ditambahkan, belum ada pertanyaan. Nah, kita ingin menambahkan soal. Kali ini saya akan jelaskan secara manual dulu ya. Jadi kita klik edit quiz di sini. Oke, Bapak Ibu lihat di sini ada editing PTS untuk kontennya ini ya, soalnya. Nah, bagaimana caranya menambahkan soal? Ini Bapak Ibu bisa klik add di sini ya. Klik add, kemudian pilih new question. Ya, pilih a new question. Kita klik new question. Nah, Bapak Ibu di sini Bapak Ibu bisa lihat berbagai macam tipe pertanyaan yang bisa difasilitasi oleh LMS Al-Azhar. Dari mulai multiple choice ya, pilihan ganda, kemudian ada benar salah ya, true false. Jadi kalau benar salah cuma ada 2 jawabannya, benar atau salah. Kemudian ada matching ya, menjodohkan. Kemudian ada short answer, ini adalah jawaban singkat ya, 1 kata gitu ya. Kemudian ada numerical. Numerical ini untuk jawaban-jawaban yang angka ya. Kemudian ada esai untuk uraian. Ada calculated ini untuk matematik ya. Jadi untuk matematik. Nah, ini banyak sekali tipe soalnya. Saya akan contohkan satu nanti. Oh ya, sebelum saya contohkan di sini untuk yang 1, 2, 3, 4 ya. Ini bisa dinilai secara otomatis oleh LMS Salam. Ya, jadi Bapak Ibu untuk penilaiannya itu bisa otomatis. Sedangkan untuk esai itu penilaiannya sampai saat ini masih harus manual. Jadi dinilai langsung oleh guru ya. Karena sistem belum bisa menilai secara akurat untuk esai. Walaupun sudah ada teknologinya ya. Misalkan kalau ada beberapa keyword yang dia cantumkan, misalkan ada 5 keyword, semuanya ada, itu jadi nilainya 100 misalkan. Dia bisa, tapi itu belum akurat ya. Jadi untuk esai penilaiannya manual, nanti saya akan contohkan kalau waktunya cukup ya. Tapi rata-rata untuk PTS itu adalah multiple choice. Nah, jadi mungkin saya akan contohkan dulu yang multiple choice ya. Kemudian sudah pilih, klik add. Nah, ini adalah halaman untuk memasukkan soal ya. Jadi yang pertama yang perlu diisi adalah nama soalnya. Ini boleh pakai nomor, boleh. Misalkan ini bebas saja ya. Bapak Ibu mau memberikan pertanyaannya, penamaannya. Misalkan saya tulis pertanyaan 1. Kemudian question text. Ini adalah pertanyaannya ya. Jadi misalkan pertanyaannya ibu kota negara Republik Indonesia adalah, contoh nih ya pertanyaannya. Kemudian yang perlu diisi lagi adalah pilihan jawaban ya. Karena ini multiple choice, jadi kita harus mengisi pilihan jawaban. Di sini ada choice 1 ya, pilihan jawaban 1. Misalkan ini jawaban yang benar ya, DKI Jakarta gitu ya. Nah, jika ini jawaban yang benar, Bapak Ibu
tandai grade-nya ini adalah 100% gitu ya. Jadi kalau grade-nya 100% ini adalah jawaban yang benar. Kemudian di choice 2, pilihan lainnya misalkan Bandung ya. Karena Bandung ini bukan jawaban yang benar, maka grade-nya none ya, nggak dapat nilai ya. Jadi ya ini none, dia default-nya udah none gitu ya. Kemudian pilihan 3, Surabaya misalkan. Surabaya juga bukan jawaban yang benar, maka dia grade-nya none ya. Baik, saya bertanya. Kemudian pilihan 4 misalkan Semarang. Nah ini bisa ada pilihannya sampai 5. Dan kalau kurang misalkan bisa diklik aja, ini dia akan menambahkan 3 lagi ya. Tapi kalau Bapak Ibu cuma pilihannya 4 ya sudah saja 4 diisinya. Kemudian tinggal klik save ya. Nah, save, maka di sini Bapak Ibu lihat sudah ada satu pertanyaan untuk soal ujian kita yang tadi kita setting ya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa preview, bisa lihat pertanyaannya itu dengan mengklik tombol preview question ini ya, yang plus ada seperti loop gitu ya, kaca pembesar, diklik, kemudian dia akan muncul pop up. Jadi inilah pertanyaan yang nanti kira-kira akan muncul di siswa ya. Jika Bapak Ibu ingin edit pertanyaannya, itu Bapak Ibu bisa klik edit question ya. Kak Denny, boleh bertanya? Kak? Jadi saya akan edit ya. Nah, ini pertanyaan yang tadi kita buat. Nah, di sini juga Bapak Ibu lihat di sini ada namanya shuffle the choices ya. Jadi selain urutan pertanyaan yang bisa diacak, jawaban di dalamnya juga bisa diacak Bapak Ibu. Jadi ABC-nya itu bisa diacak. Nah, kalau defaultnya itu di LMS Salam adalah diacak juga. Jadi ini diklik. Tapi kalau Bapak Ibu tidak ingin diacak, maka ini dimatikan shuffle the choice-nya, gitu ya. Ini dimatikan. Tapi disarankan sih diacak saja ya, supaya misalkan tidak ada kebocoran jawabannya. Jadi kalau diacak itu di siswa A itu jawaban Jakartanya A, tapi di siswa B Jakartanya itu jadi B dan seterusnya gitu ya. Nah kemudian number the choices-nya juga bisa dipilih. Bapak Ibu mau pakai ABC kecil, ABC besar ya, kapital atau angka dan seterusnya itu boleh, bisa dipilih. Defaultnya dia pakai ABC yang kecil. Pak Denny, itu Bapak Ibu boleh? Kalau sudah dirubah kemudian di save lagi, dan kalau ingin menambahkan pertanyaan kedua itu Bapak Ibu bisa klik terlalu cepat, kemudian pilih question lagi dan melakukan nggak bisa diikutin Pak Syarif. Nah ini bisa dipilih. Saya ingin mencontohkan kali ini adalah true or false ya. Or false. Tambahkan. Di sini adalah pertanyaan 2. Kemudian di sini pertanyaannya ya ibu kota lagi aja supaya gampang Bapak Ibu. Ini contoh aja ibu kota provinsi Jawa Barat. Afwan, gitu ya. Pak Denny, Afwan bisa di review lagi. Kawan-kawan ada masalah jaringan. Jadi maaf. Jadi ini kan pertanyaannya true or false. Jadi di sini harus ada jawabannya. Ibu kota provinsi Jawa Barat adalah Bandung. Nah ya. Nah jawaban yang benar ini false apa true gitu ya. Karena ini betul ya. Ibu kota provinsi Jawa Barat adalah Bandung, maka kita set di sini true gitu. Oke, kemudian kita save lagi. Baik, saya akan cek chat dulu. Baik, sudah banyak ternyata ya. Kolaborasi, baik. Kolaborasi nanti kita akan bahas. Jumlah soal ini Bu Haja Neneng ini bisa. Pak Denny. Assalamualaikum. Kalau di LMS itu bebas ya. Jadi Bapak Ibu bisa membuat soal berapapun. Nah, Chat Bu, tinggal kebutuhan Bapak Ibu saja ya mau membuatnya berapa gitu ya. Jadi kalau model LMS ini bisa menampung jumlah soal berapapun, Bu Hajah ya. Kemudian Pak Maman, penilaian ya, nanti ini akan saya bahas di penilaian ya. Soal PG-nya 40 dan uraian 10.
Jadi kalau seperti ini singkatnya saja sebelum kita bahas lebih detail. Ini akan dinilai otomatis oleh LMS, sedangkan yang uraiannya itu dinilai manual, gitu ya. Jadi kita memberikan nilainya secara manual. Nomor 1, esai nomor 1 itu 10, esai nomor 2 dia nilainya 9. Nanti setelah esainya selesai dinilai, maka total nilainya akan langsung kelihatan, Pak, gitu. Jadi kalau belum dinilai, maka belum ada total nilai, baru nilai PG aja. Tapi kalau nanti esainya sudah dinilai secara manual, diisikan nilainya, maka totalnya akan langsung dihitung oleh LMS. Kemudian mencantumkan teks untuk soal bahasa. Assalamualaikum. Ya. Oh ya, yang ini kan kalau kita biasanya kalau di kertas ya itu kan ada satu wacana, kemudian soal nomor 1 merujuk ke sana, soal nomor 2 juga merujuk ke sana ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau di LMS itu kita ya satu wacana, satu soal kemungkinan Pak. Tapi nanti untuk pembuatannya Bapak bisa duplikat saja ya. Jadi soal yang ada itu diduplikat, tinggal diubah pertanyaannya. Jadi nanti di halaman siswa itu dia tidak perlu bolak-balik melihat wacananya ya. Dia setiap soal itu ada wacana yang sama gitu. Nanti saya akan jelaskan ya. Setelah ini ya, saya akan jelaskan Pak Fakti dan Bu Emi. Jawaban pilihannya tuliskan optionnya saja atau berupa kata atau kalimat. Yang ini tuliskan maksudnya optionnya saja itu ABC-nya ya. Lagi jawab chat sebentar ya. Jadi seperti ini Bu, untuk yang jawaban pilihan ganda, yang ini saya save dulu ya. Jadi true or false. Saya akan balik lagi ke pilihan ganda. Nah, ini Ibu harus tuliskan jawabannya, choice-nya ya. Jadi ini ada isi jawabannya, choice-nya. Kemudian nanti ditandai jawaban yang benar yang mana gitu. Jadi contohnya kalau misalkan di sini saya choice-nya Bandung, kemudian di sini adalah DKI Jakarta, maka karena pertanyaannya adalah ibu kota negara Indonesia ya, yang jawaban Jakarta, Jakarta. Maka yang ini tidak saya beri nilai, ini 6. Sedangkan yang ini 100. Gitu. Jadi ini kan hanya ada satu jawaban yang benar. Jadi hanya DKI Jakarta yang kita kasih grade 100, yang lainnya 6. Jadi seperti itu. Nanti tampilnya di siswa itu dia seperti ini ya. Nah, tapi si LMS dia sistem udah tahu bahwa jawaban yang benar adalah DKI Jakarta. Jadi kalau siswa pilih ini maka dia akan dapat nilai gitu ya. Tapi kalau dia pilih yang lain, dia tidak akan dapat nilai. Nah, Bapak Ibu perhatikan ini tadi DKI Jakarta saya taruhnya di pilihan kedua sebenarnya ya. Karena tadi pertanyaannya saya shuffle untuk ABC-nya, untuk jawabannya, maka dia jadi di C. Ya. Ini kalau saya preview lagi, bisa jadi dia DKI Jakartanya berada di D gitu ya. Nah ini menunjukkan bahwa tadi pilihan jawabannya di shuffle. Tapi sistem sudah tahu bahwa yang jawaban yang benar adalah DKI Jakarta untuk penilaian secara otomatis. Jadi seperti itu. Kemudian saya lanjutkan dulu soal ujian keterampilan. Nah ini mungkin nanti kita perlu diskusi Bu. Saya belum begitu paham contoh soalnya seperti apa ya. Nanti mungkin bisa dijelaskan. Kecepatan. Kecepatan. Oke, baik. Nanti ditanyakan Bu Nurdiana ya di bagian mana tadi ketinggalannya. Nanti bisa saya jelaskan lagi. Pak Muhammad, ya tidak apa-apa Pak, nanti akan ada video tutorial, ada buku panduan juga, nanti kalau sudah waktunya luasa bisa sambil mencoba sendiri ya. Nanti juga di grup bisa bertanya kalau misalkan ada yang kurang jelas. Oke, esai bebas Bu Wilda, jadi kalau esai itu isian, tapi kalau mau isian singkat sebaiknya pilih yang tadi short answer ya. Karena kalau short answer itu bisa dinilai secara otomatis oleh LMS gitu. Kalau esai itu kita harus nilai manual. Jadi kalau yang satu kata itu sebaiknya short answer karena kita nanti bisa kasih jawaban yang benarnya apa. Jadi ketika siswa jawab itu misalkan
ibu kota RI adalah, dia harus menuliskan jawabannya. Nah, kita bisa tuliskan jawaban yang benarnya itu adalah Jakarta. Jadi kalau dia menulis selain Jakarta, sistem akan menilai salah. Jadi kita lebih ringan kerjanya untuk menilai siswa nanti. Soal matematika bisa Bu Hana, tadi ada jenis soal matematika ya. Oke, saya akan demokan dulu ya Bu Hana ya, soal matematika. Saya akan tambahkan satu soal di sini, new question. Pilih yang nih calculated ya. Jadi Bu Hana nanti bisa coba nih, ada calculated multi choice, ada calculated simple. Ini saya akan coba yang paling atas. Nah, di sini ini bisa di bagian ini ya Bapak Ibu, ini ada yang namanya simbol matematik. Nah ini namanya equation editor. Ya. Nah ini Bapak Ibu yang mengajar matematik di sini bisa menggunakan ini ya. Misalkan satu apa ya? Ada akar. Sini juga ada berbagai simbol. Kebetulan saya juga jarang menggunakan ini ya, jadi nanti Bapak Ibu bisa eksplor lebih lanjut. Tapi yang jelas ini sudah disediakan. Nah, misalkan kayak ini ya, akar kuadrat. Nah, akar kuadrat ini Bapak Ibu bisa lihat A-nya adalah akarnya ya, kemudian BC ini yang di dalamnya. Jadi misalkan di sini ya misalkan 2 ditambah 2 gitu ya. Nah, ini nanti kita save equation-nya. Jadi dia seperti ini, biarkan saja nanti pas di preview baru misalkan ini pertanyaan 3 ya. Oke, mohon maaf Bapak Ibu ya kalau ada back sound. Oke, ini juga bisa dipilih ya answer-nya ya. Ya ini saya kurang begitu paham juga untuk yang simbol-simbol matematik ini ya. Jadi oke, mungkin saya akan ini saja. Saya akan ganti saja Bu Hana, mohon maaf untuk jenis pertanyaannya ya. Jadi jangan yang calculated, karena ini saya butuhkan misalkan hanya untuk yang di pertanyaannya misalkan ya. Di pertanyaannya saya pilih ya multiple choice juga bisa ya, multiple choice. Nah, multiple choice di sini sebentar, apakah ada yang bisa ganti dulu audionya ya. Tadi saya masukkan ke suara. Oke. Oke, baik. Ternyata sudah banyak ya message-nya. Baik, saya agak percepat ya Bapak Ibu di sini. Nah, ini question-nya pertanyaan 3. Pertanyaan 3, nah ini multiple choice Bapak Ibu, tapi misalkan Ibu membutuhkan memasukkan persamaan matematika di pertanyaan. Nah, ada 2 cara. Yang paling simpel itu adalah Ibu screenshot ya pertanyaannya, kemudian masukkan gambar hasil screenshot-nya ke sini. Tapi bisa juga langsung question-nya ya. Apakah Pak Nuzwar sedang berbicara? Mohon maaf nih, saya sepertinya speakernya harus saya change dulu ya. Sebentar, saya akan ganti jadi mohon maaf sebentar. Pantesan. Oke, sudah saya ubah tadi, sepertinya
speaker Bluetooth saya habis baterainya, jadi tidak terdengar. Yang Oke, tidak. atau yang tadi, jadi editor matematik ya, editor matematik itu bisa di sini. Ini saya contohkan cepat saja, Greek symbol, advance. Nah ini yang tadi, jadi A-nya itu adalah akarnya, kemudian B-nya itu yang didalami saya Nah nanti kira-kira akan seperti ini nanti di pertanyaannya. Ya, ini kita save. Kemudian jawabannya misalkan ini ya misalkan saya nggak hitung ya Bapak Ibu ya, ini contoh saja. Yang ini 4, ya, cuma 2 pilihan misalkan. Kita save. Kemudian di sini kalau kita preview maka dia pertanyaannya seperti ini. Nah ini simbol matematikanya akan terlihat seperti ini. Nah ini jadi nanti Bapak Ibu bisa ekspor lebih lanjut ya untuk jenis pertanyaan yang simbol matematik. Oke, kemudian untuk esai ya ini nanti buat soal matematik. Oke, baik. Pak Isya, akan terintegrasi Pak, sedang dikembangkan karena SIAK-nya juga masih dikembangkan, tapi akan terintegrasi antara keuangan, SIAK dan LMS. Untuk roadmap-nya sudah ada ya. Rekamannya silakan Bu Dewi, nanti mungkin dari Dirat ya akan diberikan rekamannya. Copy paste bisa Bu Aspar, jadi kalau sudah punya pertanyaan di Word atau di Google Docs, itu bisa di copy kemudian paste ya. Termasuk yang Bapak Ibu yang mengajar bahasa Arab, Al-Quran itu juga bisa copy paste ya. Jadi bisa memfasilitasi font Arabic juga gitu ya. Ekspor Bu Nur Samsiah, nanti saya akan jelaskan di sesi selanjutnya. Terakhir nih ada import ya, import ekspor dari icon format. Oke, di Salam itu digunakan oleh semua sekolah, Pak Sudanto, tapi untuk akses itu masing-masing sekolah, gitu ya. Jadi tidak bisa saling mengakses data atau kelas di sekolah yang lain. Insert picture bisa Bu Mailinda. Ya, Bu Mailinda ini bisa juga, jadi snapping tool bisa ya. Jadi gampangnya seperti itu, jadi bisa di screenshot saja. Kemudian oke. Jadi di sini di soal ini Bapak Ibu bisa gunakan bisa gunakan icon-icon yang ada di sini ya. Jadi di sini ada memasukkan link ya. Ini untuk link. Kemudian di sini untuk memasukkan gambar ke soal ya. Saya ambil aja contoh soal jadi biar lebih cepat ya. Yang di sini saya akan edit. Kita contohkan memasukkan satu gambar gitu ya. Ini walaupun nggak terlalu nyambung di soalnya, tapi kita coba insert gambar ya. Caranya ya sama seperti Bapak Ibu mengupload ke sosmed, ke Gmail dan seterusnya ya. Jadi browse, kemudian sini pilih filenya ada di mana, dia akan buka Windows Explorer. Kemudian di sini gambarnya ya, misalkan saya akan cari logo API dia, kita masukkan open, kemudian kita upload ya. Ini seperti ngupload biasa ya Bapak Ibu ya. Ini kalau misalkan mau ada deskripsinya, kalau tidak ada deskripsi diklik aja ya. Nah, dia akan gambarnya di sini. Jadi betul sekali Bu. Jadi untuk memasukkan formula lebih gampang pakai picture aja ya kalau mau lebih cepat. Kemudian di sini juga bisa masukkan video, bisa masukkan audio video ya. Jadi kalau yang mungkin bahasa Arab membutuhkan soalnya tuh dalam bentuk audio, itu bisa di-input juga di sini audio video ya. Bisa link video juga, bisa pakai URL, bisa juga di-upload ya langsung ke LMS. Nah, itu jadi semuanya ini bisa dimanfaatkan untuk pembuatan soal yang ada di sini ya. Ini kalau kita save tadi, kita coba lihat lagi ya. Kita save, kita coba lihat lagi soalnya ini sudah ada gambarnya. Nah, gambar ini juga bisa dimasukkan
di soal atau di multiple choice-nya ya, di pilihannya. Ini bisa juga Bapak Ibu masukkan gambar di pilihannya. Tadi untuk pilihan ABC-nya itu bisa tampil juga fitur-fiturnya ya. Jadi bisa memasukkan gambar, video, audio, dan rumus juga. Seperti itu. Tulisan bahasa Arab bisa mengetik langsung Pak, Ibu apa Pak Yan ya? Mohon maaf. Oke, jadi bisa mengetik langsung ya. Bu Ella, kelebihan dari Moodle, jadi LMS Salam ini berbasis Moodle. Jadi kalau Ibu udah terbiasa menggunakan Moodle, maka sama persis ya, fiturnya juga sama persis. Namun kelebihannya adalah ini sudah di custom sesuai dengan kebutuhan Al-Azhar dan juga terintegrasi dengan sistem B-Salam dan sistem informasi akademik nanti. Jadi nilainya bisa langsung narik dari sini Bu nanti untuk raport gitu ya. Jadi Google Form juga yang mirip. Kalau Bapak Ibu terbiasa Google Form juga hampir sama ya. Namun ada fasilitas seperti timing tadi, password itu di Google Form kan belum ada. Jadi itu bisa dimanfaatkan. Oke, untuk tulisan bahasa Arab bisa Pak ya. Jadi bisa ngetik langsung atau copy paste juga bisa. Ya, ini basisnya Moodle Pasatrio ya. Jadi ini sama seperti Moodle. Jadi semua fitur Moodle ada di sini. Tapi ada beberapa fitur yang kita custom untuk kebutuhan sekolah Al-Azhar gitu ya. Terutama di integrasi data siswa, data guru, dan seterusnya. Baik, saya akan lanjutkan mengingat waktu. Ini yang paling penting juga adalah mengimport bank soal. Jadi kalau tadi kita memasukkan satu persatu, apakah kita bisa membuat soal secara offline, habis itu kita import sekaligus? Atau ada pertanyaan Bapak Ibu mungkin sudah punya soal dalam bentuk Microsoft Word maupun Google Form, tapi saya ingin di offline dulu ya, bikin misalkan, terus kita ingin import sekaligus. Nah, di sini ada format, banyak format, tapi yang paling sederhana dan paling banyak digunakan adalah format icon ya. Saya akan buka contoh format icon. Format icon itu ada, ya ada di sini dulu aja ya. Nah, jadi kalau misalkan sini format icon, saya akan search dulu ya. Nah ini. Nah, kira-kira seperti ini. Bapak Ibu cukup mengetikkan seperti ini ya. Ini soal nomor 1, soal nomor 2, soal nomor 3, dan seterusnya sampai banyak ya, 100 soal misalkan atau berapa soal ya. Ini bisa langsung di-upload ke LMS Salam ya, untuk dijadikan soal di LMS Salam. Nah, keterangannya seperti ini Bapak Ibu. Jadi ada beberapa yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah untuk pertanyaan ini harus ditulis dalam satu baris. Jadi tidak boleh ada 2 baris, misalkan enter ya. Kalaupun misalkan dia panjang dan dia dia ke bawah sendiri ya, karena space-nya nggak cukup, itu dianggap satu baris. Jadi yang penting tidak ada enter. Yang kedua, untuk pilihan jawaban itu harus huruf kapital. Jadi A, B, C-nya itu harus huruf kapital. Dan diikuti tanda titik. Jadi harus A, titik, kemudian spasi, baru pilihan jawabannya. Nah ini wajib seperti ini formatnya supaya bisa dibaca. Kemudian yang ketiga itu adalah untuk jawaban yang benar itu bisa menggunakan ini. Jadi ketik answer ya, answer dan kapital, kemudian titik 2, spasi, kemudian huruf jawabannya. Karena di sini jawabannya A, maka diketik A, hurufnya kapital juga. Kemudian yang keempat itu adalah spasi ya. Jadi beri jarak 1 spasi saja antara soal ya. Antara soal satu dan soal lainnya. Jadi ini soal nomor 1 dikasih spasi, kemudian soal nomor 2 kasih spasi lagi soal nomor 3. Jadi ada 1, 2, 3, 4, dan yang kelima, aturan kelima adalah ini harus di-save dalam format TXT. Format TXT ini bisa menggunakan Microsoft Word, bisa juga menggunakan Notepad ya, atau text editor lainnya. Jadi hampir semua text editor itu bisa menyimpan dalam format TXT. Jadi tinggal save as, kemudian pilih TXT. Nah, seperti ini kira-kira. Jadi
saya sudah punya nih soalnya ya, contohnya 3. Kemudian setelah kita punya soal seperti ini, bagaimana caranya mengupload ke LMS Salam? Nah, itu kita bisa ke bank soal ya. Jadi di depan tadi itu kan kalau kita balik lagi ke sini ke action menu, kemudian more, di sini ada paling bawah adalah question bank ya. Nah, di question bank ini ada fasilitas import ya. Jadi bisa import. Ya, import. Nah, di sini pilih yang icon format ya. Nanti format lainnya lain waktu kita akan bahas ya Bapak Ibu ya. Atau Bapak Ibu mungkin ada yang pakai exam view untuk bikin soal, ini juga bisa diintegrasikan ke LMS Salam. Icon format, kemudian pilih filenya yang tadi kita simpan di mana. Tadi saya simpan di home ya. Di icon namanya format icon. Nah, ini saya klik. Nah, kemudian kalau sudah di-upload ya. Nah, ini sudah di-upload. Kemudian kita klik import ya. Nah, di sini dia parsing dan dia akan import. Dia bilang ada 3 pertanyaan sesuai dengan filenya tadi kita bikin 3 pertanyaan ya. Ini akan diimport ke bank data. Ini Bapak Ibu bisa banyak ya. Kalau misalnya Bapak Ibu udah punya ratusan soal juga bisa kita import. Continue. Kemudian soal-soal tadi ini ya, yang tadi diimport itu yang tadi jauh apa sih presiden pertama kepanjangan DPR sama kepanjangan RI ya. Kepanjangan DPR, kepanjangan RI, dan presiden pertama ini sudah terimport di bank soal. Nah, bank soal ini bisa kolaborasi ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu satu Al-Azhar nih sama-sama mengajar fisika atau matematik ya, guru 1 membuat 10 soal, guru 2 membuat soal dan seterusnya, itu bisa digabung jadi bank soal. Kemudian nanti ketika ujian di sini ya, kalau kita sudah punya bank soal, nah ini kita edit tulisnya tadi seperti kita ingin menambahkan ujian. Nah, ketika add soal itu yang kita pilih adalah from question bank ya. Jadi dari bank soal. Kalau tadi kan satu-satu yang pilihan pertama, yang ini adalah dari bank soal. Nah, Bapak Ibu bisa pilih mau soal yang mana dikeluarkan. Kalau semuanya ya langsung diklik sini. Ini kalau soalnya udah banyak, Bapak Ibu bisa pilih ya. Sekarang saya tambahkan semuanya, kita add select question, ini sudah otomatis langsung menambahkan semua. Atau Bapak Ibu dari ratusan soal bank soal ingin mengambil 10 saja. Misalnya dari 100 bank soal ingin ambil 10 saja untuk dikeluarkan di ujian. Itu pilih yang random question. Saya contohnya nanti habis ini saya akan buka forum diskusi dan tanya jawab dan lihat chatnya ya. Nah, di sini dari kategorinya nih tadi ya. Nah, tadi kan kita sudah bikin kategori-kategori. Contoh misalkan Bapak Ibu punya 10 topik yang ingin diujikan. Setiap topik itu punya 10 soal. Bapak Ibu ingin ambil 2 soal dari topik itu secara random. Nah, ini menarik sekali karena nanti siswa itu akan mendapatkan soal yang berbeda-beda gitu di topik yang sama ya. Gitu. Jadi, misalkan saya dari sini ya, ini ada 6 soal, saya ingin mengambil 3 saja gitu ya dari 6 soal. Nah, ini kalau saya add random. Nah, Bapak Ibu perhatikan di sini kalau kita lihat yang ada dadu-dadunya ini artinya random. Maka 3 soal ini dia akan mengambil secara acak dari kategori yang kita ambil dari bank soal gitu. Nah, ini biar pas kita 10 soal ya, saya akan ambil lagi random question 1 soal dari bank soal gitu ya. Jadi di sini ada 10 soal. Kira-kira seperti itu untuk bank soal. Nah, kolaborasi nanti Bapak Ibu bisa gabungkan tuh kalau misalkan mata pelajarannya sama ya. Kategorinya sepakati ada kategori apa saja sesuai kompetensi dasar gitu ya. Atau indikator soal dan seterusnya. Kemudian digabung jadi bank soal, kemudian diambil secara random gitu ya. Nah, itu kira-kira untuk menambahkan pertanyaan. Saya akan cek dulu chat ya.
Chatnya mana? Ini dia chatnya. Mungkin pada ini mau yang nanya tanpa chat dulu. Oke, pilihan jawaban dari Pak Ahmad Fauzi. Ya, gitu Pak. Nanti jawabannya diacak, dia akan mengacak sendiri, ya. Tapi kenapa kita tulis ABC? Ini supaya si LMS-nya tahu jawaban yang benar itu yang mana. Gitu. Nah, jadi ini juga terima kasih Pak Ahmad. Nih pertanyaannya mana ya? Saya nggak bisa tampilin ikonnya. Ini kita lihat dulu. Nah, ini ya. Jadi ini sebenarnya supaya si modelnya tahu dia jawabannya A. Tapi nanti ketika misalkan Soekarno-nya ketika diacak itu pindah ke C, maka si model tahu jawabannya C. Jadi sebenarnya A ini dia cuma nunjukin bahwa jawaban yang benar itu adalah Soekarno gitu ya. Jadi nanti ketika diacak ini nggak masalah. Nah ini perlu diingat juga bahwa untuk soal jangan dikasih nomor ya Bapak Ibu ya. Jadi misalkan 1 siapakah itu tidak boleh pakai nomor untuk format icon. Gitu. Jadi langsung ditulis saja dikasih spasi untuk berbeda soal. Kemudian saya akan lihat lagi ke chat Snipping Tool. Oke Pak Acep ya bisa menggunakan Bu Yulia ini tergantung ya Bu ya. Kalau misalkan Ibu lebih suka bekerja offline gitu ya di Microsoft Word dulu baru connect ke internet dan import, itu bisa menggunakan fasilitas import. Tapi kalau misalkan langsung mau online kerja di LMS-nya juga bisa langsung login dan mengetik di LMS. Nanti hasil dari LMS juga itu bisa diekspor kembali ya. Jadi kita bisa ekspor import. Jadi kalau kita ingin berbagi soal, kita sudah ngetik di LMS, kemudian kita ekspor saja jadi format icon, kita bisa sharing gitu ya. Bank soal akan terupload sesuai abjad. Nah ini permasalahan abjad ini maksudnya pilihannya Pak ya. Kalau pilihan jawaban tadi bisa diacak. Kalau untuk nomor soal ini kita bisa setting di sini. Nah, jadi kalau Bapak Ibu ingin susunan pertanyaannya tidak ingin diacak, jadi pilih tadi di pas setting quiz itu jangan pilih shuffle ya. Nah ini juga ada pilihan shuffle ini mengacak nomor soal. Nah kalau ingin ini tidak, maksudnya nomor 1 itu ingin semuanya sama mendapatkan ibu kota negara Republik Indonesia ya udah sekian. Terus misalkan Bapak ingin yang jawaban ini di nomor 1 ini tinggal digeser saja Pak, ini diklik ya, kemudian kita pindahkan ke atas. Dia jadi nomor 1. Nah ini nomor 2 itu. Jadi ini bisa dipindah-pindahkan sesuai keinginan kita susunannya. Nomor 1, nomor 2, nomor 3 gitu ya. Atau kita ingin shuffle, jadi kita ingin ya nomor 1-nya bebas yang mana saja gitu ya. Diacak nomornya, itu bisa juga. Kemudian cadangan bahasa Arab icon bisa Pak. Pak Hamid ini sudah dicoba juga waktu PAT kemarin ya. Itu pakai format icon. Nah ini Bu Wilda ini akan ya perlu ada plan B ya. Tapi kita juga menyiapkan sebenarnya untuk LMS Salam ini kita taruh di cloud, kemudian kita juga banyak backupnya gitu. Jadi ini mirip infrastrukturnya mirip Google sebenarnya ya. Kita taruh di cloud sehingga banyak server yang melayani LMS Salam. Jadi bukan hanya satu server aja ya. Pak Fakih untuk format icon tidak bisa muat gambar. Jadi nanti pengaturan gambarnya diedit di LMS. Jadi setelah diupload, soalnya diedit satu persatu untuk masukkan gambar. Kalau ingin masukkan gambar itu bisa menggunakan format yang lainnya, XML atau GIF ya. Tapi nanti mungkin di lain waktu atau Bapak Ibu bisa lihat panduannya nanti ya untuk yang format lainnya. Nah ini tergantung Pak. Karena di LMS modelnya ini kita sudah taruh font Arabic, di sini AR. Jadi untuk LMS Salam ini kita sudah set bisa membaca font Arabic gitu. Jadi tergantung kalau memang di server modelnya belum ada font Arabic dia tidak akan terbaca. Jawaban harus dikasih ABCD. Iya Bu Dewi ini perlu untuk memberitahu si LMS, tapi nanti tampilan ke siswa itu kita bisa pilih. Boleh ABCD, boleh 1, 2, 3, boleh hanya poin-poin saja. Jadi tidak dikasih huruf gitu ya. Kelebihan LMS yang saya rasakan sih pertama ini
kita bisa ekspor import, Pak. Jadi kita bisa berbagi dan mengarsipkan dengan baik ya. Kemudian apa ya? Jadi kita bisa memanfaatkan ujian yang kemarin atau soal-soal yang lama untuk ujian yang baru. Kalau Google Form kan kita harus membuat baru, selalu membuat baru. Kita tidak bisa mengekspor import ya, kecuali mengcopy saja gitu ya. Nah, kalau ini kita bisa gunakan bank soalnya itu untuk berbagai ujian. Kemudian yang kedua settingan tadi, settingan waktu ujian, selesai tutup ujian, kemudian waktu pengerjaan, kemudian lagi adalah password ya, password dan juga settingan save exam browser yang kalau kita set itu dia tidak bisa membuka halaman lain selain mengerjakan ujian. Nah, itu nanti akan diskusi lebih intens dengan PJIT ya untuk save exam browser. Fisika, biologi bisa Bu, jadi silakan janjian saja nih untuk bikin bank soal. Jadi ini saya sering lakukan juga ya di kampus. Jadi kita kolaborasi, masing-masing menyumbangkan soal. Jadi kita punya bank soal yang banyak, kemudian kita bisa gunakan secara random untuk dikeluarkan di ujian. Gitu ya. Oke, sepertinya sudah azan ya. Terima kasih Bapak Ibu. Nanti yang terakhir sebenarnya ini adalah penilaian, tapi ini saya rasa dari tiap PJIT ini sudah paham bagaimana caranya mengambil nilai ya dari LMS. Jadi nanti ya ini sebenarnya tinggal di download saja ya, nilainya itu bisa di download dalam bentuk Excel atau CSV, nilai yang sudah dikerjakan oleh siswa gitu ya. Saya rasa cukup ya, sudah azan Bapak Ibu. Terakhir ini ada Bu Pak Fakih. Formula icon belum bisa Pak kalau matematika yang formula ya. Jadi pakai format XML ya, nanti bisa diskusi lebih lanjut. Kemudian Pak Teguh soalnya akan disimpan dibuat LMS, di LMS nanti akan ditaruh di bank soal. Jadi akan ada semuanya akan ada di bank soal. Dan itu bisa diekspor dan diimport ke Excel, ke format-format lainnya. Baik, terima kasih. Saya rasa saya cukupkan dulu. Saya kembalikan ke Pak Najwar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.